Selamat tahun baru. Bagaimana? Masih banyak kuenya kan? Haleluya ya. Saya yakin kue Anda banyak di rumah. Kalau yang tidak ada kue tidak masalah. Yang penting kita sehat walafiat. Amin saudara-saudara. Kue banyak tidak menambah keselamatan. Bilang kiri kanan. Amin ya. Tidak ada kue juga tidak mengurangi keselamatan. Ya, kita bersyukur saja bahwa Tuhan masih mengizinkan kita memasuki tahun yang baru. Ada banyak orang tidak bisa memasuki tahun yang baru. Ya, ada duka cita yang dia alami. Dan itu merupakan sesuatu hal yang harusnya kita syukuri kalau hari ini kita masih ada di sini. Saudara-saudara, di tahun yang baru pasti punya harapan baru. Ya betul ya. Harapan baru, kerinduan baru, bagaimana nanti di tahun ini saya mau begini, saya mau buat itu. Banyak hal yang bisa kita mau kerjakan di tahun yang baru. Sebagai seorang anak-anak Tuhan yang adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan. Maka kita perlu selalu memiliki sesuatu yang baru yang mau kita raih. Harapan baru, yes. Sesuatu yang kita mau lakukan di tahun 2025 ini adalah yang disebut pencapaian-pencapaian yang baru. Dan itu ya, gereja kita juga memiliki kerinduan dalam pencapaian-pencapaian yang baru. Ya salah satunya, ya saudaraku, pembangunan ini harus dilanjutkan kembali tahun ini. Dengan seberapa sumber daya yang kita bisa miliki, kita bisa kerjakan semuanya. Pelan tapi pasti saya percaya tahun ini bisa selesai. Untuk plafonnya, ya, untuk pintu jendela semuanya akan Tuhan siapkan. Nah, itu sebabnya saya rindu kita hari ini mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Bahwa hidup kita tahun ini harus lebih meningkat. Katakan bersama dengan saya, meningkat. Hidup yang meningkat, katakan 2, 3 ya. Nah, kita mau hidup yang meningkat itu bagaimana? Di dalam kebenarannya, dan jangan lupa ada syarat-syarat penting selalu yang harus kita miliki. Saya membaginya itu kurang lebih ada 6 karena ayatnya ini cukup panjang. Dan saya berharap Anda kalau nanti mengikutinya lagi bisa mendengarkan kembali, maksud saya di link YouTube yang ada atau Facebook yang ada, halaman Facebook, Anda bisa dengarkan lagi sebagai sebuah acuan kita di tahun ini. Supaya semua kita punya sebuah pemahaman bersama bagaimana kita di tahun ini. Kalau hidup kita mau meningkat. Katakan sekali lagi dengan saya, hidup yang meningkat. 2, 3 ya. Hidup harus meningkat. Tidak boleh turun ya. Makanya tema kita akan multiply. Multiply itu pertambahan, peningkatan ya. Amsal 3 saya jemput kita melihat ayat ini, kita baca secara responsori. Kita akan melihat ayat 1 sampai yang ke-16. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. 2, 3 ya. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Sampai di situ. Perhatikan ditambahkannya, meningkat. Katakan amin. Amin. Meningkat. 2, 3 ya. Meningkat. Untuk hidup yang mau meningkat, sejahtera ditambahkan, umur panjang lanjut usia serta sejahtera ditambahkan. Maka poin yang pertama, jangan pernah lupakan ajaran Tuhan. Apa yang jangan dilupakan? Ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan. Jangan kau selalu menggunakan pola, cara, ataupun ajaran-ajaran iblis. Dengan semua yang kau tahu dunia ini tawarkan. Ya. Ajaran-ajaran teman.
Oh, kalau kau mau apa, ini ada obat dari kampung yang sudah dikasih dukun. Oh, ini ada gelemu yang kau pegang, mantap kau nanti. Kalau itu yang kau pegang, kau yang memiliki itu, saya jamin 1000%, bukan 100%, 1000% kau tidak akan pernah ditambahkan dalam sejahteramu. Turun malah. Malah bisa jadi 0, bukan turun lagi, 0, minus. Maka tahun ini harus kita semua tidak melupakan ajaran Tuhan. Mari kita lihat lagi, itu yang pertama ya, karena ini sampai 16. Ayat yang ketiga saya baca, dan nanti 4 saudara-saudara baca lagi. Ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kau akan mendapatkan kasih dan penghargaan. Dengarkan baik-baik, tahun ini penghargaan bagimu semakin meningkat. Katakan amin. Engkau akan dihargai dalam konteks ayat ini dalam pandangan Allah dan juga manusia. Kau akan dihargai. Namun apa syaratnya untuk hidupmu meningkat itu? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ayat 3-nya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan. Ada kasih dan ada setia. Dua ini adalah hakikat yang melekat pada diri Allah, sifat yang melekat pada diri Allah. Allah adalah kasih dan Allah itu juga adalah setia. Katakan kasih dan setia. 2, 3 ya. Kasih dan setia. Ulangi, kasih dan setia. 2, 3 ya. Kasih dan setia. Ingat baik-baik, kasih jangan pernah kau tinggalkan. Kesetiaan jangan pernah kau tinggalkan. Mengapa? Saya menemukan di banyak ayat Allah sangat tertarik dengan orang yang setia. Sangat tertarik. Keluargamu kacau-kacau kau lihat, tapi kau tetap setia di dalamnya bersama pasanganmu. Allah menghargai sekali kesetiaanmu itu. Dia akan menggantikannya dengan sebuah penghargaan kepadamu. Setia kepada Tuhan harus makin terus. Ibadah jangan kau seperti senyap, seperti kapal selam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Datang ke gereja karena ada maunya, lalu hilang setelah dapat maunya. Datang ke gereja karena susah, setelah senang diberkati Tuhan lupa, hilang. Engkau tidak akan mendapat penghargaan dari Allah dan manusia. Penghargaan dari Allah manusia tidak akan meningkat dalam hidupmu. Percayalah. Kasih Allah itu adalah kasih, dan Allah kita itu setia. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan pada loh hatimu. Perhatikan, kalungkan pada leher itu biasanya untuk apa dikalungkan pada leher? Kalau ibu-ibu itu mengalungkan apa? Kalungnya ya kan? Yang liontin kah, ada yang lope-lope kan biasa, ada yang salib. Itu memang sepertinya selalu identik dengan aksesoris. Tetapi saya mau kasih tahu, aksesoris itu tujuannya ditunjukkan ke orang, betul nggak? Makanya ada mama-mama kalau begitu dia pergi pesta ngeri kali emasnya. Iya ampun, aku sampai geleng kepala. Emasnya, di sini kayak rantai itu, pelak sepeda itu, rantai sepeda itu, ngeri.
Saudara-saudara, saya tidak larang ibu-ibu pakai, karena memang itulah wanita, dia harus cantik. Cuman maksud saya begini, itu kan berarti ditunjukkan sama orang, betul kan? Kalau begitu, kasih dan setiamu tunjukkan kepada orang, bahwa engkau orang yang mengasihi, bahwa engkau orang yang setia. Perlu kau tunjukkan pada semua orang bahwa kau itu adalah orang yang setia. Setia kau bekerja, setia kau ibadah, setia kau doa. Gak apa-apa, kau beritahu, ya aku sudah berdoa loh, kamu bagaimana? Orang akan lihat dalam ibadahmu kau setia atau tidak. Dan jangan lupa ditambahkannya lagi, apa? Tuliskan itu pada loh hatimu, di dalam. Jangan cuma ditunjukkan di orang tapi di dalam tak ada. Namanya itu kemunafikan sering. Ngerti? Luar kelihatannya mantap, dalamnya busuk. Mana ya, atau gini, Anda suka nggak kalau seperti kadang-kadang ibu gembala beliin mangga, ya kan? Kalau kita di Nias ini kueni, kalau kita lihat dari luar, kita cium, keren kali, mantap ini, gitu kan? Senang kan kita lihat kan dari luar, kita kupas gitu, wih mantap. Begitu sayatan pertama, di situ kita lihat, masya Allah, astaga, apa yang terjadi? Satu ulat di dalam, tapi kita pikir, mungkin yang sisi sebelah sini. Saya coba putar, sayat lagi sebelah, ya ampun, 3 ulat. Kira-kira apa yang Anda bilang dalam diri Anda? Boleh. Kue ini yang kayak gini gak terpakai, kurang asam ini kue ini. Kan gitu kan? Coba bayangkan kalau kita kayak gitu. Dari luar ditunjukkan kasih dan setia. Begitu dibuka Tuhan hidup kita, dilihat di dalam, ya ampun, bihusoma. Bayangin saudara-saudara. Saya tanya pada saudara, Tuhan kira-kira menerima? Dia menghargai kita? Tidak. Saat kita makan kue ini saja yang seperti tadi ada ulatnya, kita bisa marah-marah, kita bisa kecewa, apalagi Tuhan. Dia ingin hatimu dan perbuatanmu sama. Bahasa yang sering dipakai namanya integritas. Orang berintegritas itu adalah apa yang dibilangnya, apa yang diucapkannya sama dengan apa yang ada di dalam hatinya, dan memang itu dilakukannya. Kan banyak orang tidak seperti itu. Maka hari ini saya ingatkan lewat kebenaran ini, hidupmu akan meningkat dalam penghargaan Allah dan manusia. Jangan tinggalkan kasih dan setia. Amin. Baik, kita lihat lagi ayat selanjutnya. Yang kelima, saya baca pelan-pelan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kata meluruskan jalanmu ini berbicara bahwa Tuhan akan membukakan banyak pintu-pintu berkat untuk saudara. Jalan itu jalan keluar. Jalan itu bicara tentang bagaimana hidup Anda akan dituntun ke tempat yang benar, jalan yang benar. Makanya Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, Tuhan akan meluruskan jalan saudara. Ayat 3 ini harus menjadi pegangan penting tahun ini. Apa itu? Percayalah
percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti keyakinanmu pada Tuhan pada tahun ini harus meningkat. Dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Jangan suka bersandar pada pengertianmu sendiri. Tahun ini Anda jangan suka pakai pikiran dunia atau pikiranmu sendiri. Kau punya masalah berat, punya pergumulan berat, tentu pikiran akan bilang, gak mungkin, tidak bisa itu, udah gak mungkin lagi kau hidup. Maka kau pun berkata, tidak ada lagi gunanya aku hidup, gak mungkin. Itu artinya kau bersandar pada pengertianmu sendiri. Kau sakit, dalam sakitmu yang kau alami, karena kau terus jatuh bangun, artinya sakit, kadang-kadang pulih, kumat gitu. Lalu kau bilang gimana? Gak bisa lagi nih aku sembuh ini. Sudahlah, dah matinya sebentar lagi. Jangan kau pakai pikiranmu sendiri. Keyakinanmu akan Tuhan harus betul-betul semakin ditingkatkan. Jangan kau bersandar pada pengertianmu sendiri. Banyak saya temukan orang Kristen, pikirannya gak berubah-berubah. Ngomong Tuhan luar biasa, tapi dia punya pengertian tidak berubah-berubah. Selalu berpikir seperti dunia berpikir tentang dirinya. Dia tidak berpikir sebagaimana Kristus berpikir tentang dirinya. Menyedihkan sekali orang seperti itu. Udah susah di dunia, makin susah lagi, matinya ke neraka lagi. Anda dan saya perlu meningkatkan kepercayaan Anda kepada Tuhan. Peningkatan Anda akan miliki. Sekali lagi tahun ini kita mau multiply, sekali lagi berbicara sebuah pertambahan, peningkatan dalam hidup ini. Ada kalimat Inggris, bahasa Inggris yang lebih sering lagi dipakai, disebut dengan the next level. The next level berarti level selanjutnya. Ini sudah begini, sekarang naik lagi. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan, jangan kita semakin memperbanyak pola pikir dunia dalam diri kita. Jangan perbanyak segala sesuatu pikiran-pikiran iblis dalam diri kita. Jangan. Latihlah diri kita ini, pikiran kita, untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal. Latih. Makanya Paulus bilang kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Beribadah itu bukan cuma kebaktian minggu nyanyinya, tidak. Salah satunya juga adalah pikiran itu dilatih untuk menyembah Tuhan, untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya selalu diingatkan bahwa saya harus bangga dengan Tuhan. Halo. Kau harus bangga, kau punya Tuhan yang besar. Kau harus bangga punya Allah yang luar biasa dalam hidupmu. Kebanggaanmu akan Tuhan itu akan membuat engkau meningkat dalam hidup. Jangan selalu kau pikir kurang, tidak ada, belum cukup, lagi apa? Seberapa dalamnya engkau mengenal Tuhan, itu sangat menentukan bagaimana kau menjalani hidupmu di tahun ini. Jadi keyakinan kita akan Tuhan harus meningkat. Selanjutnya ayat 7. Saya baca. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8 baca. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sampai di situ. Meningkat dari ayat ini, meningkat dari sisi kesehatan, menyegarkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Anda harus meningkat. Tahun ini kita harus semakin segar tubuh kita.
tulang-tulang kita semakin segar. Bagaimana Anda mau dapat pekerjaan atau mendapat berkat lalu Anda bekerja kalau sakit-sakitan? Tidak mungkin, bukan? Bagaimana Anda mau beraktivitas kalau Anda sakit? Tidak mungkin, bukan? Maka kalau Anda sakit hari ini, oke. Tahun 2024 saya sakit ini. Tapi tahun 2025 saya akan bergerak, saya akan berjalan, saya akan melewatinya. Walaupun mungkin saudara-saudara masih sakit juga, tapi sudah ada peningkatan naik. Saya akan mengerjakan sesuatu yang lebih lagi. Maka untuk itu syarat pentingnya apa? Ayat ini bilang, jangan kau menganggap dirimu bijak. Takut akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Saya mau simpulkan, apa maksudnya ini? Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Itu bicara tentang kerendahan hatimu harus meningkat tahun ini. Bukan kesombonganmu yang meningkat. Jangan menganggap dirimu bijak. Jangan menganggap diri pandai. Jangan menganggap diri hebat. Itulah dia. Semakin merendahkan dirilah engkau, kerendahan hatimu semakin meningkat, kesombonganmu semakin menurun. Maka menurut kebenaran ini, rupa-rupanya saya makin mengerti, kesombongan itu sebanding berbanding lurus begitu ya. Kesombongan itu berbanding lurus dengan apa? Kesehatan. Halo. Berbanding lurus ternyata waktu saya renungkan ayat ini. Saya sedang mikir-mikir juga. Saya mau buat buku khusus ayat-ayat ini, dijelasin satu-satu gitu. Karena ternyata memang orang yang sombong itu akan gampang sekali diserang penyakit. Wah, saya waktu merenung ini, iya ya Tuhan. Kenapa Anda tidak belajar untuk merendahkan diri Anda? Anda punya kerendahan hati, menerima segala masukan. Itu jangan menganggap dirimu bijak, berarti kan tidak perlu lagi masukan, tidak perlu lagi sebuah teguran, tidak perlu lagi sebuah ajaran, karena sudah bijak, sudah pandai. Ada pula seorang, sampai ada pula yang katanya hamba Tuhan, begitu ngomong ketemu, akunya lebih jago dari dia, teologi aku lebih hebat, akunya tamatnya udah S2-nya, aku ntar lagi S3. Ngapain kau andal-andalkan titelmu itu semuanya? Kau merasa hebat, padahal begitu ditengok apa? Penyakitan, dia sudah mau mati. Dengarkan saudara, meyakinkan saya bahwa ternyata kesombongan, kerendahan hati itu berbanding lurus dengan kesehatan. Camkan itu dengan baik. Semakin Anda sombong, semakin penyakitan tubuh Anda. Haleluya. Adakah khotbah ini mulai menakut-nakuti Anda? Halo? Saya tidak menakuti Anda. Enggak, saya sedang mempersiapkan kita memasuki tahun ini. Ini kita sudah 2025. Udah banyak petasan, tak sampai jantungan saya kemarin mendengarnya semua ya. Saya nggak tahu di rumah Anda bagaimana, tiba-tiba tuh. Gak ngerti saya semua, udah dilarang tapi wah jantungan kita dibuatnya. Itu artinya sudah masuk 2025. Tapi jangan jantungan, ngerti gak saudara-saudara? Jangan masuki 2025 petasan semua apa semua. Waduh. Saya tanya-tanya itu, dia meletup dua, cuman 10 paling itu. 250.000. Jadi nghabiskan 10 kali. 250.000. Coba kalau dikasihnya itu ke gereja ya, saudara kan? Lumayan kan? Apalagi kalau pelayanan di Alasa diberi ya Pak ya. Wah, itu luar biasa itu. Tapi itulah manusia. Saudara-saudaraku, ajaib. Oke, kita lanjut ya. Ayat yang selanjutnya, yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bejana pemerahanmu akan meluap. Meluap, bukan penuh, meluap, tumpah, artinya berlimpah. Itu meluap kan? Kalau botol kosong diisi setengah, ya setengah isinya. Kalau 3/4 ya 3/4. Kalau sampai tutup botol di atas itu penuh, ditutup ya penuh. Tapi ayat ini bilang melimpah, meluap dia keluar. Nah, Tuhan ingin memberkati finansialmu tahun ini meningkat. Amin, saudara-saudaraku. Penghasilanmu meningkat. Tapi syaratnya ada. Kan semuanya meningkat, syaratnya ada. Syaratnya itu ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan segala hasil pertama dari segala usahamu. Rupanya pemberianmu itu menentukan kau menerima melimpah atau tidak. Kalau begitu, meningkat itu nanti apa yang kau dapat, melimpah itu dapatkan dari hasil yang kau kerjakan. Tuhan bilang, saya percaya juga, tingkatkanlah pemberianmu. Dengan kau meningkatkan pemberianmu, meningkat pula lah bejana pemerahanmu akan meluap. Jadi tahun ini kita belajar memberi. Coba Anda latih diri Anda memberi yang terbaik. Muliakan Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Berarti kau bekerja, jangan berarti nggak bekerja. Jangan bilang, ada yang bilang begini, apa yang mau aku beri Pak? Aku nggak ada uang. Ya bekerjalah. Lalu dibilang, nggak ada kerjaku. Loh, kenapa nggak ada kerjamu? Ingat ya saudara, pekerjaan itu cara berpikir kita nih. Pekerjaan itu menurut kita selalu adalah pekerjaan yang sudah pasti dapat dalam bulanan. Kita pikir baru itu bekerja. Sebagai seorang ASN, bukan. Bekerja bukan begitu. Bekerja segala sesuatu yang kita bisa lakukan. Memangnya kalau Anda punya ternak di belakang misalnya, terus Anda kerja, Anda nanam bulu gobi, daun ubi, lalu Anda tanam, lalu Anda kasih untuk ternak Anda, apakah itu tidak bekerja? Bekerja. Anda bisa menghasilkan uang itu, bisa, sangat bisa. Saya masih ingat sekali ketika waktu saya setelah saya selesai kuliah dan saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, melayani. Saya pernah satu kali itulah seumur hidup waktu itu. Satu kali itu memang saya sengaja betul saya tidak ke gereja. Sebenarnya kenapa persoalannya? Hati saya mau ke gereja, tapi saya nggak punya uang. Saya sudah diultimatum oleh orang tua. Karena kau bilang kau mau melayani, berarti kau tidak ada lagi uang samamu. Kau urus dirimu, kau atur hidupmu sendiri. Saya bilang, iyalah. Nah, di situ adalah ujian yang Tuhan beri. Buat saya ujian itu, ya saya juga ingin menguji Tuhan sebenarnya. Benar nggak ini Tuhan? Dan waktu itu saya tidak punya uang. Tahu saudara, pola pikir picik saya waktu itu bilang begini, Tuhan, kau kirimkanlah berkat itu untuk saya. Dari siapapun supaya aku bisa besok ke gereja. Saya berdoanya bukan 1-2 jam, berjam-jam. Karena besok mau ke gereja. Dan waktu itu malam Sabtu, hari Sabtu itu malam Minggu. Tuhan tolong. Bapak mama saya pergi ke gereja, adik saya pergi, saya masih di rumah. Bapak saya bilang, kenapa kau ke gereja? Kami dulu ya. Iya Pak.
Oke, sama mamamu kami gitu. Pergi dia gereja. Saya nggak gereja, kenapa kan saya ke gereja? Tempat saya ibadah itu bukan dekat, bukan jalan kaki sampai. 2 kali naik angkot baru sampai. Ongkosnya tidak ada. Jangankan untuk persembahan, untuk ongkos saja. Tuhan, aku harus melangkah dengan iman nggak gini. Tapi saya nggak berani, nggak nekat juga. Misalnya, pokoknya sampai ke gereja, berangkat, misalnya akan naik ke angkot. Terus nanti diminta supir bagaimana? Mana ongkosnya? Apa aku bilang? Darah Yesus, darah Yesus. Begitu? Hah? Maulah saya dilempari itu. Dalam nama Yesus. Butakan mata supir ini Tuhan. Begitu? Itu namanya bodoh-bodoh. Nah, karena tidak ada sampai pagi saya bilang, oke Tuhan ya. Saya langsung bilang tuh. Karena tidak ada kau kirimkan. Kau ingat Tuhan, bukan aku yang tidak mau ke gereja. Kau tidak memberikan dananya untuk aku ke gereja, biar kau tahu. Kayak preman, maklumlah waktu itu awal-awal pelayanan kan. Saya kayak ngancam-ngancam Tuhan. Pokoknya Tuhan kau dengar. Ngeri ancaman itu. Setelah jam 12:30 pulanglah mama saya, bapak saya. Rumah udah saya bersihin. Siapa yang ngapain? Piring sudah saya cuci. Lalu mama saya bilang, tua, nggak gereja kau? Katanya sama saya. Enggak mak. Kenapa kau nggak gereja? Nggak apa-apa. Ada aja kau ini. Seumur-umur mama baru lihat kau sekali nggak ke gereja. Nggak apa-apa mak, biasanya itu nggak apa-apa mak. Minggu depannya itu gereja. Tapi karena sudah kucuci piring, sudah kusapu rumah, nggak dimarahinnya lagi. Oh ya udahlah, udah. Maka tidurlah mereka, makan tidur mereka. Saya masih bergumul di kamar. Tuhan, baru saya sadar. Alangkah bodohnya saya. Saya kayak perintahkan Tuhan menolong saya. Padahal saya punya keterampilan, saya punya kemampuan. Alangkah gilanya saya berdoa. Waktu Tuhan sadarkan, kau kan punya kemampuan. Baru kemudian saya rubah doa saya. Tuhan, berikan aku pekerjaan yang tidak mengganggu pelayanan Tuhan. Supaya aku punya uang dan aku bisa pergi ke gereja, bisa kemana saja untuk aku melayani. Anehnya, sore itu ada satu orang anak SMP, teman adik saya. Dia datang ke rumah. Lalu mereka mulai menyelesaikan soal-soal. Mereka selesai soal. Bingungnya susah ya, begitu mereka. Lalu saya nimbrung. Saya duduk di situ. Waktu saya duduk, kenapa dek? Gak tahu nih bang, gini. Lalu saya lihat, ini gampang. Begini. Ini cara cepatnya begini. Hebat abang rupanya. Ajarilah kami bang. Lalu saya bilang, boleh bisa. Gini aja bang. Ku ajak kawanku 3 lagi, 4 lah kami nanti. 1 kali itu 2 kali seminggu terserah abang. Tapi nanti ada gaji abang kami kasih. Nah kan itu kan hebat Tuhan itu kan. Sorenya langsung datang. Nah 1 hari minggu itu terus dia bilang, gaji abang nanti mingguan lah. Pokoknya sekali berdiri abang pertemuan berapa, abang tinggal kasih tahu. Dan betul, besoknya dia ajak kawannya 3 lagi, 4 orang jadi 5 dengan adik saya. Dan saya tulis itu dengan saya ajarin bla bla bla. Mereka senang sekali. Bang, kalau bisa kami ajak lagi nggak kawan kami bang? Saya bilang, jangan dulu, terlalu banyak, pusing aku. Gini. Dan sejak saat itu saya mengajar les di beberapa tempat. Anak-anak SMA waktu itu saya pun ajarin mengajar les jadi tentor. Dan saya dapat uang di situ. Terus terang, uang yang saya peroleh bukan untuk memperkaya diri. Karena saya janji, saya punya uang hanya untuk melayani Tuhan. Sampailah saya di Nias. Sampai di Nias apa yang terjadi? Pelayanan belum banyak, kesana kemari masih sedikit. Apa yang saya lakukan? Saya juga bekerja. Saya sempat ngajar bimbingan tes. Waktu itu ada bimbingan tes Bima dulu masih ada. Saya ngajar karena mereka udah tahu saya dari sana juga ngajar. Saya ngajar fisika, saya ngajar kimia. Itulah income saya. Saya kalau ingat-ingat yang dulu, betapa gobloknya saya berdoa. Konsep hamba Tuhan itu masih konsep Pantekostal lama zaman Belanda dulu.
Yang dulu yang berkata, kalau kau patrol full time, kau tidak usah kerja, berdoa saja. Mau hidup mati terserah Tuhan. Itu model zaman bahola dulu memang. Tapi kemudian saya sadar bahwa kemampuan yang Tuhan beri itu bisa menghasilkan. Sampai memang pada akhirnya saya harus tinggalkan semua. Saya tinggalkan guru saya mengajar di SMA BNKP, saya mengajar di SMA Negeri 1 Alasa. Saya menjadi dosen di STIE waktu itu. Ini sama Billy mahasiswa saya ini. Nilaimu dulu Bill B kalau, ya kan? Tahu aku ingat semuanya. Ada beberapa di sini. Tapi setelah semua begitu luar biasa, begitu capeknya karena pelayanan, udah tersita, saya tinggalkan. PNS di depan mata. Dulu namanya PNS, pegawai ngeri sipil dulu. Itu dulu depan mata. Udah urus ini pak, nanti terangkat. Tapi yang diangkat nggak tahu lah, pokoknya terangkat katanya. Kepala sekolah itu bilang, udah pak gini, kita keluarkan nanti suratnya pak. Bapak memang kan sudah mengajar mengabdi begini. Tapi saya bilang saya harus tinggalkan. Kenapa? Bukan di situ panggilan saya. Ingat saudara-saudara, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertamamu. Itu bicara kau harus bekerja. Bukan duduk-duduk tenang. Apalagi ada hamba Tuhan yang ku tahu, ada beberapa di antara kita dihubungi. Aduh, kadang-kadang malu aku. Kirimlah dulu perpuluhan kalian sama aku. Perpuluhan sama gak usah sama Pak Bangun saja. Aduh, aku bilang, macam mana manusia begini? Saudara-saudara, itu artinya dia tidak bangga dengan Tuhan. Dia tidak punya pengalaman pribadinya bersama Tuhan. Mari kita lihat lagi ayat 11. Saya baca ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Ayatnya bilang seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Maksudnya apa di situ? Adalah sesuatu yang kau harus nikmati. Sebuah hubungan dengan Tuhan harus meningkat. Hubungan antara ayah dan anak seperti itu harus meningkat. Jangan turun. Kasih Tuhan itu dalam dirimu. Engkau bisa nikmati setiap dan meningkat setiap hari dalam hidupmu. Hubungan itu yang kau nikmati, kasihnya tidak pernah berkurang dan bertambah. Kasihnya luar biasa atas kita. Yang bertambah itu, yang meningkat itu adalah hubungan Anda dengan Tuhan, dengan Bapa. Nah, bagaimana supaya hubungan itu bisa meningkat dengan Bapa? Ayat 11-nya, jangan menolak didikan Tuhan dan jangan bosan akan peringatannya. Anda jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan dengan firman. Coba Anda lihat tingkat kejenuhan Anda di hari ini. Kalau Anda suka jenuh, baca firman jenuh, gereja jenuh, dengerin khotbah jenuh, itu berarti ada sesuatu yang mulai salah dalam hidup saudara. Mulai ada sebuah sinyal menyatakan kita sedang mengalami penurunan. Kebosanan itu seperti itu. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri, saya pun kadang-kadang di masa lampau, jenuh itu, bosan itu datang juga. Bagaimana cara melepaskan dari situ? Ada dua hal biasa yang saya lakukan. Yang pertama, saya selalu mengingat akan panggilan Tuhan, visi Tuhan dalam hidup saya. Supaya saya bisa tetap bisa bertahan dalam kebosanan kejenuhan. Dan yang kedua, harus melakukan sebuah aktivitas kegiatan
yang bisa menyenangkan dalam diri kita. Kalau dulu biasanya berenang ke pantai, itu yang selalu bahasa yang kita suka bilang dalam bahasa sehari-hari, namanya refreshing. Tahu refreshing? Ya. Ibu bapak harus refreshing lah. Kalau bapak udah mulai jenuh nengok tingkah istri, istri juga lihat jenuh nengok ngorok bapak, jalan yang terbaik adalah refreshing lah. Jalan-jalan lah. Iya kan? Kalau bapak sudah putar dia bisa jalan-jalan ke Tiongkok, ke Bangkok, ya kita ya ke Lahewa, ya Afulu. Jauh mungkin bedanya, tapi yang penting kita refreshing gitu. Refreshing kita punya itu harus memang. Hanya berdua. Makanya kadang-kadang saya dengan ibu gembala pergi jalan Teluk Dalam, gak usah ikut yang lain. Jangan kau masukkan lagi, mau ikut siapa? Mertua ikut. Mana bisa refreshing lagi ada mertua. Ada-ada aja. Ikut lagi orang tua, mertua. Karena dibilang mau pergi, ikut aku. Kata mertua lagi. Tunduklah pada orang tua, hormati orang tua. Akhirnya diikutkan. Mana bisa refreshing lagi, banyak kali nanti urusan lagi. Meningkat dalam hubungan dengan Allah kita. Selanjutnya 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ibu, emas yang kau pakai kalung itu ada yang lebih tinggi dari situ rupanya. Halo ibu, ini kan kalung situ kan, yang gelang itu yang, ya, bukan itu kan? Ada memang sengaja memang ibu itu kalau ya kan ada begitu. Aku kasih tahu padamu ibu, ada yang melebihi itu rupanya. Melebihi perak, melebihi emas yang kau pakai itu. Ada. Dan ayat ini bilang kau memang harus meningkat dalam hal yang melebihi emas itu, melebihi perak itu. Apakah itu? Hikmat. Jadi Anda harus meningkat dalam hal apa? Hikmat. Katakan amin. Hikmat, amin. Dalam hal apa saudara-saudara? Hikmat. Hikmat. Jadi Anda minta sama Tuhan, karena hikmat itu bisa diminta. Dalam kitab Yakobus bilang, barang siapa yang kekurangan hikmat, biarlah dia memintanya. Dia akan memberi, saudara-saudara, hikmat. Hikmat Tuhan ya, hikmat Tuhan. Kalau saya ditanya apa itu hikmat Pak yang dari Tuhan, kalau saya ambil kalimat yang agak sedikit sederhana saja, hikmat itu adalah pikiran-pikiran Tuhan ditaruh pada pikiran kita. Dia taruh dalam pikiran. Jadi kalau ada masalah kita, gimana jalan keluarnya? Dari surga itu memberi. Ini jalan keluar. Itu maksudnya pikiran Tuhan ditaruh pada kita. Itu saya buat apa saja ya, sebuah kesimpulan saya saja. Jadi hikmat itu harus bertambah dalam tahun 2025. Amin. Yang terakhir, ayat yang ke berapa nih sekarang? 16 ya. Oh ya, 16 dan 17 yang terakhir ya. Ayat yang ke-16, ayat 16 kita baca sama-sama, ayat 16 yuk sama-sama. 2, 3, ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sekali lagi, apa yang di tangan kanan? Umur panjang di tangan kanan, terus kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Berarti sudah lengkap lah sama kita. Bayangkan, umur sudah panjang, kaya, terhormat. Ada orang kaya tapi pendek umurnya, ya kan? Ada orang kaya panjang umurnya tapi nggak terhormat. Itu sudah lengkap ini. Tuhan mau kasih luar biasa. Katakan amin. Dan ayat yang terakhir 17 kita baca lagi sama-sama. 2, 3 ya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala galanya sejahtera semata-mata. Oh, sejahteralah Anda tahun 2025
saya berharap kita semua umur kita bertambah. Artinya apa? Melewati tahun 2025 masih bisa. Amin. Bilang dulu kiri kanannya, 2025 lewat, bilang. Nanti. Bilang dulu. Pasti disertai. 2025 bilang lewat. Lewat. Amin. 2025 lewat. Haleluya. Dan tangan kanan umur panjang, tangan kiri kekayaan dan hormat. Jalan kita penuh bahagia, sejahtera. Tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Demikian firman Tuhan pada kita hari ini. Bawalah diri Anda untuk terus menerus merenungkan kebenaran ini, karena ini awal tahun bagi kita. Jangan pernah sedikit pun Anda undur, jangan pernah Anda anggap remeh kebenaran ini, karena ini memasuki tahun 2025 ini adalah acuan kita supaya bisa meningkat. Jadi kalau begitu, apa saja yang membuat kita meningkat tadi? Coba lihat kembali catatanmu. Apa saja yang membuat kita meningkat? Saya akhiri. 1. Ajaran Tuhan membuat kita meningkat. Amin. Kasih dan setia membawa kita kepada peningkatan. 3. Keyakinan kita pada Tuhan terus meningkat. 4. Kerendahan hati kita kepada akan juga membawa kita meningkat. 5. Apa? Meningkatkan pemberian akan membuat kita meningkat. 6. Hubungan dengan Tuhan akan membuat kita semakin meningkat. Dan 7. Hikmat membuat kita meningkat. Dan biarlah kita bertumbuh terus pada tahun ini dan mengejar semuanya di dalam kasih karunia Tuhan atas kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.